Mari kita bangkit bersama-sama. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang terbaik. Yang dikasihi Tuhan katakan haleluya. Yang dicintai sama Tuhan Yesus katakan haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Semua yang kita irama. Come on. Yes. Yes. Oh, kiranya nyanyikan, oh kiranya, amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, katakan oh, sekali lagi nyanyikan, come on. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajak dan penuh keagungan. Satu hati.
bebaskan. Hancurkan kutu lebih tinggi lagi. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang hancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Nyatakan kedahsyatanmu Tuhan lebih lagi. Berikan sorak-sorak paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Come on. Yang siap lebih lagi ngalamin Tuhan, tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Hey. Inilah pujian dari orang yang dibebaskan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Tak katakan berlari, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, amin. Sukan ajaib, katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar, come on, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat, nyanyikan sama-sama. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku
Silakan duduk kembali. Thank you Lord. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Hari ini kami sadar semua karena Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami Tuhan. Anugerah-Mu memampukan kami untuk taat selalu sama Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ya Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan, katakan hamba. Terus Tuhan Kau berkarya mengikutmu Yesus. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yes, itulah kekuatan hidupku. Ku
jadikan ku hamba-Mu yang berkenan selalu. Biarlah hati hamba itu ada di hidup kami, seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Semakin rendah hati, biarlah itu yang kau dapati di hidupku. Semakin rendah hati, biar karakter Kristus nyata di hidup kami. Anugerah-Mu memampukan setiap kami, Tuhan. Anugerah-Mu menguatkan kami setiap waktu. Rendah hati seperti Yesus, rendah hati. Lemah lembut seperti Yesus, lemah lembut. Ku semakin berkurang. Yesus terus bertambah di hidupku. Ku semakin berkurang. Yesus bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Yes. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Yes. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba. Sampai kita panggil berdiri bersama-sama ya. Katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya. Rencanamu terjadi Tuhan. It's all yours. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup sampai akhir Tuhan. Yes. Ku yakin anugerah-Nya mampu. Amin. Sama-sama yuk jadikan lagu ini lagu
hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapakku. Yes. Kekuatanku hanya dalam hati. Panggil nama Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Your mighty presence. Itu yang kami ingin itu. Nyatakan sama-sama, katakan kemenangan. Kemenangan terjadi. Sama-sama angkat suaramu. Ku menyembah di dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kami menghampirimu. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Katakan Yesusku, Yesusku, dan hanya Kaulah segalanya. Sama-sama nyatakan kemenangan. Ku yakin, yes, Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata. Katakan kemenangan. Yes. Nyatakan sama-sama. Ku yakin, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yang percaya katakan kemenangan. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Nyatakan sungguh besar Engkau Yesus, segenap hatiku. Yes. Kau besar, Engkau segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Engkau Yesus, segenap hatiku. Kau besar. Katakan Kau besar. Engkau besar. Ku yakin. Amin. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin kemenangan terjadi.
Kami klaim sama-sama. Angkat tangan menyembah Tuhan ya. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang ku yakin. Katakan sama-sama. Lantaikan suara imanmu gemar. Ku yakin kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Kelimpahan, katakan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini, di tempat ini, di tengah kami. Mari masing-masing menyembah Tuhan, sebab hadirat-Nya lipat kali ganda dinyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami rasakan hadir-Mu, Your mighty presence, Jesus. Your mighty presence, Jesus. Sungguh hadirat-Mu yang melegakan kami. Dalam hadirat-Mu kami menang. Dalam hadirat-Mu kami alami kehidupan. Terima kasih Tuhan. Untuk anugerah yang terbesar Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Kami semua sudah mendapatkan karya yang sempurna di kayu salib. Saat ini, mari sama-sama kita akan terima perjamuan. Setiap kali kita menerima perjamuan, biarlah ini menjadi pengingat di mana karya Kristus dalam hidup kita sungguh sempurna. Ada satu ayat yang tertulis di hostia saya berkata, Dia sendiri telah menanggung segala dosa supaya kita mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Saudara tahu bahwa upah dosa adalah maut. Menghancurkan apa yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi di awal tahun ini Tuhan mau kembali ingatkan supaya kita mati dalam apapun yang menghancurkan dan kita hidup dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya apapun yang salah terjadi di tahun-tahun lalu, Tuhan Yesus akan nyatakan kebenaran terjadi dalam kehidupan saudara. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Hari kita angkat tinggi roti di tangan kanan, katakan dalam nama Yesus. Kalau saudara setuju dengan pernyataan ini, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, percaya katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kelemahan kita telah ditanggungnya. Sakit kita telah disembuhkannya. Melalui cawan ini, kita memperoleh penebusan di atas kayu salib.
Katakan dalam nama Yesus, lebih kuat kalau saudara setuju dengan pernyataan ini. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita sekali untuk selama-lamanya. Sekarang terimalah dengan iman, percaya, katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Tepuk tangan yang paling luar biasa. 1 menit tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh kebesaran-Mu, anugerah-Mu, kami boleh sampai ada di tahun yang baru ini. Dan kami mau membawa persembahan persepuluhan kami. Bukti bahwa pemeliharaan Tuhan memang benar nyata. Dan biarlah melalui apa yang kami bawa menjadi kesaksian bahwa Tuhan memang hidup. Dan Tuhan memelihara kami dengan berkelebihan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara bisa maju ke depan bagi saudara yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Percaya bahwa persembahan persepuluhan ini memang bukan untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi Lord and Savior. Karena apa yang kita punya adalah dari Tuhan. Maka kita mengembalikan persepuluhan untuk menyatakan bahwa Dia, our Lord and Savior, bukan Mammon menjadi Tuhan dalam hidup kita. Percaya bahwa apa yang diajarkan Bible itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi apa yang Bible ajarkan adalah untuk dimana kita sadar bahwa memang Tuhan yang mampu menyatakan keajaiban. Saudara tahu bahwa Tuhan itu gak butuh uang kita. Kenapa? Matahari saja dengan firman dia bisa ucapkan dan itu jadi. Bumi ini dengan firman dia ucapkan bisa jadi. Tapi ketika kita memberi itu bukan untuk Tuhan tapi untuk kita. Sadar bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah yang disayangi Tuhan. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Satu hati kita boleh berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu seumur hidup kami. Gak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Dan saat ini kami melangkahkan, kami menabur. Kami sadar bahwa ini adalah benih yang Kau beri. Pada itu Engkau akan memberi tuaian yang besar lipat kali ganda dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Memberkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil, beruntung dan sukses senantiasa. Juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin belum sempat membawa persembahan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang membukakan kesempatan di tahun yang baru ini. Tingkap-tingkap surga Tuhan bukakan. Kami percaya dan kami yakin bahwa sungguhnya ada berkat yang dahsyat. Tuhan mampu nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara bisa menabur di kotak-kotak yang sudah disediakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan di setia, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 1 menit, tepuk tangan yang paling meriah. Engkau Yesus yang kami cinta selama-lamanya. Sorakan haleluya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paling keras, 1, 2, 3. Haleluya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kami. Engkau yang terutama. Gak ada yang lain dalam hidup kami. Dan biarlah pada kesempatan ini Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Kebenaran-Mu menuntun kami masuki tahun baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin. Berapa banyak saudara mengalami sukacita Tuhan? Kita tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Amin, 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 amin. Wow, selamat tahun baru, Happy New Year 2024. Dan biarlah kesempatan kali ini kita boleh tengok kanan kiri, katakan Happy New Year. Katakan, aku senang duduk di sebelahmu selama tahun ini. Jangan pindah-pindah duduk ya, walaupun mulutnya agak bau sedikit gak apa-apa. Ya, yang juga nonton di online. Oke. Dalam terakhir hari-hari ini, dunia sedang memprediksi hal-hal yang mungkin kurang baik. Di tahun 24 banyak orang yang meramal, bahkan ada peramal yang terkenal, yang ramalannya selalu terjadi gitu kan.
Tapi menurut dunia bahwa akan ada keadaan yang pelik. Akan ada perang dunia ketiga. Di mana ada senjata biologis dan segala macam. Tapi saya mau katakan kepada saudara sebuah kabar baik. Bahwa sesuai tema dari gereja YHS di tahun ini. Yaitu adalah the double portion of his presence. Lipat ganda dari hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Dunia boleh meramalkan yang buruk, meramalkan yang tidak baik. Tetapi kita semua yang di dalam Tuhan adalah pribadi-pribadi yang siap untuk menerima lipat ganda hadirat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bahkan Mazmur berkata, orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Biasanya ketika kita tinggal bersama itu mirip, gitu kan? Kalau tinggal bersama itu mirip. Berapa orang berkata kepada saya, Pastor Gary sekarang mirip sama istrinya ya. Entah saya yang ketularan elok indah paras istri saya, atau istri saya yang ketularan jeleknya saya. Saudara nilai sendiri begitu kan. Tapi biasanya orang setelah tinggal bersama-sama itu mirip. Apa yang saya ingin sampaikan? Bahwa kita tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Berarti kita ini sebentar lagi juga mirip dengan Tuhan. Kalau Tuhan mampu menyatakan keajaiban mujizat di tengah-tengah ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam dunia. Artinya saudara semua juga mampu untuk mengalami keajaiban mujizat yang luar biasa terjadi. Dan di tahun 2024 saudara pun akan menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat. Pribadi-pribadi yang hebat. Penuh dengan kemenangan yang nyata dalam kehidupan saudara. Percaya katakan amin? Bahkan saya membuat satu tayangan video di Instagram Reels mengenai 911. Kalau di Amerika itu ketika ada kejahatan, orang-orang di Amerika akan pencet 911 untuk perlindungan pertama mereka. Ketika ada kejahatan, ketika ada keadaan yang gawat gitu, mereka mencari pertolongannya itu dengan menekan di handphone mereka 911. Supaya apa? Di situ polisi yang selalu siap siaga dan mengirimkan bala bantuan. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga punya 911. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. Kamu kesepian? Kalau aku kesepian, aku baca 911 di Bible. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Kamu merasa gagal? Waktu engkau pikir gak ada yang mendukungmu, ingat cara Tuhan menolong Yosua. Tidak ada yang dapat berdiri melawanmu sepanjang umurmu. Seperti yang aku lakukan bagi Musa, begitu juga akan kulakukan kepadamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu takut? Tuhan tahu apa yang sedang engkau hadapi. Yesaya 43 ayat pertama. Janganlah takut karena aku telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Jesus is our 911. Amin. Jesus is our 911. Apapun keadaan saudara, Yesus yang selalu siap siaga untuk menolong, untuk selalu menopang setiap saudara. Percaya katakan amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, 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 amin. Ada satu quote yang berkata begini. It is never too late to be what you might have been. Ini tulis oleh George Eliot yang artinya Selamat Natal Tahun Baru. Enggak saudara, saya garing sekali hari ini ya. Tidak pernah terlambat untuk menjadi siapa kita seharusnya. Siapa saudara? Harusnya kita ini menjadi seperti apa sih? Di tahun baru ini kalau ada dari saudara yang merasa bahwa aku harusnya lakukan ini kemarin. Aku harusnya lebih baik di dalam bidang ini kemarin. Saya mau berkata bahwa tidak pernah terlambat untuk kita menjadi siapa kita seharusnya. Nah kita ini harusnya menjadi seperti apa sih? Masuk 2024 ini loh menjadi anak Tuhan yang seperti apa? Nah, saya mau mendorong biarlah kita menjadi seorang yang seharusnya hidup penuh dengan thanksgiving. Penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan thanksgiving. Disadari atau tidak disadari, kita hari ini bisa berada sampai ini
hari detik ini semua itu karena anugerahnya Tuhan. Kita bisa melewati tahun-tahun yang sulit kemarin itu karena pertolongannya Tuhan. Entah itu ada COVID, entah itu saudara mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin gaji dipotong. Dan akhirnya Tuhan masih menolong kita dan kita masih tetap bisa beribadah di tempat ini. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menjadi orang yang ahli dalam mengucap syukur. Orang yang ahli di dalam mengucap syukur. Biarlah kalau saudara mau menjadi ahli, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, jadilah pribadi yang ahli dalam mengucap syukur. Roma 1 ayat 8 berkata begini, pertama-tama aku mengucap syukur karena kamu kepada Elohimku melalui Yesus Kristus. Karena seluruh dunia sedang membicarakan imanmu. Ada 3 kebenaran yang pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada saudara tentang mengucap syukur. Bagaimana sih? Atau seperti apa mengucap syukur ini? Yang Tuhan mau ini seperti apa? 3 hal. Yang pertama adalah siapa yang mengucap syukur. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengucap syukur. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama sekarang, siapa yang mengucap syukur. Ucapan syukur itu harus menjadi respon pertama kita. Kita bisa masuk tahun 2024 saja itu menjadi alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Kalau saudara nggak punya alasan untuk mengucap syukur, kita ada di tahun ini itu sudah jadi alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Ayat tadi berkata pertama-tama aku mengucap syukur. Jadi aku mengucap syukur karena kamu kepada Elohimku. Jadi apapun yang terjadi usahakan aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita pegang dalam menjalani 2024. Siapa yang mengucap syukur? Aku mengucap syukur. Dalam segala keadaan. Respon pertama kita adalah mengucap syukur. Tapi doaku belum dijawab. Aku masih ada alami sakit, masih punya hutang, masih belum punya rumah sendiri. Bahkan saya berada di sini pun itu agak sedikit bilang trauma karena tepat 1 bulan lalu di minggu pertama seperti ini Pastor Abraham Sriono dia menyampaikan perjamuan dan persepuluhan dan kemudian kok nggak selesai-selesai, saya duduk di sana juga kapan selesainya, sudah 30 menit berlalu kok tidak turun-turun dan kemudian rekan-rekan WL juga kebingungan gitu kan. Akhirnya begitu selesai bicara, turun dari mimbar langsung dibawa ke IGD dan sehari setelahnya sudah dipanggil Tuhan. Kalau ada dari saudara mungkin yang alami keadaan seburuk apapun juga, Bible berkata dalam segala hal, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, dalam segala keadaan mengucap syukurlah karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, saya mau berkata your help is on the way. Pertolongan saudara itu sedang dalam perjalanan. Di dalam tengah menunggu, teruslah mengucap syukur. Karena siapa yang kita besarkan dalam hidup kita? Apakah kita sedang membesarkan Tuhan ataukah kita sedang membesarkan masalah kita? Sementara saudara mengucap syukur, saudara ini sedang membesarkan Tuhan. Lebih daripada keadaan kita. Kalau kita memilih untuk fokus kepada masalah, maka masalahnya yang tampak lebih besar dan terus lebih besar dan terus lebih besar. Maka dari itu mengucap syukur, maka Tuhan yang menjadi terbesar dalam kehidupan kita. Dia yang kita posisikan menjadi penolong, penopang di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, bahkan Yesus satu saat di mana dia mengajar begitu orang banyak. Dia memberi makan 5.000 orang. Sementara Yesus mengajar, banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan Yesus mengajar. Dan ketika hari menjelang malam,
Para murid-murid kebingungan, ini mau dikasih makan apa? Disuruh pulang saja. Yesus berkata, kamu aja yang kasih makan. Ketika mereka cari apa yang bisa dimakan dan hanya ketemu 5 roti dan 2 ikan dan dibawa kepada Yesus. Dan Yesus mengambil jumlah yang sedikit itu 5 roti 2 ikan. Kacamata manusia itu mungkin hanya cukup untuk kasih makan 5 sampai 7 orang. Itu pun kekurangan. Tetapi begitu Yesus ambil yang sedikit, dia mengadahkan ke langit dan dia mengucap syukur. Dan hasilnya apa? Mujizat terjadi di sana. Semua alami mujizat, bahkan bukan cuma murid-murid, bukan hanya Yesus, tapi semua mereka yang hadir di sana, mereka semua bisa makan dengan kenyang. Waktu kita mengalami persoalan, pergumulan, ucapkanlah syukur. Dengan mulai berkata, Tuhan aku bersyukur atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Masalahku boleh ada, pergumulanku tetap ada. Tetapi aku bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkanku sendiri. Engkau yang menopang, memberi kekuatan kepadaku. Kemenangan besar pasti menjadi milikku dalam nama Yesus. Ya. Mulai ucapkan kalimat-kalimat syukur. Waktu kita naikkan syukur kita, saya yakin dan percaya mujizat segera terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan lupa bersyukur. Ini tampang-tampang orang yang bersyukur atau yang selalu ngomel ini. Ya. Baik saudara juga yang sedang nonton di online, jangan lupa bersyukur. Type di kolom komen. Ya. Satu waktu ada cerita lucu. Gara-gara lilin. Ada seorang ibu bernama Jessica gitu kan. Dan dia berpapasan dengan salah satu pastor bernama Albert gitu. Dan kemudian pastor ini berkata, halo Bu, apa kabar? Sudah lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Gitu kan. Saya yang memberkati pernikahannya waktu itu ya. Iya pastor, 5 tahun lalu diberkati, puji Tuhan. Sekarang bersyukur Tuhan memelihara keluarga kami dengan baik. Si pastor kemudian tanya lagi. Sekarang berapa anaknya? Si ibu tadi berkata, oh belum punya pastor. Kami sudah berusaha tapi Tuhan belum kasih momongan. Oh gitu ya. Ya sudah begini saja. Minggu depan saya, pastornya akan pergi ke Roma. Saya akan berdoa untuk ibu ya. Dan saya akan nyalakan sebuah lilin. Oke. Ya terima kasih pastor. Pergilah. Gak ketemu. Sudah bertahun-tahun kemudian gak pernah ketemu. Dan tiba-tiba mereka akhirnya ketemu lagi tanpa disengaja. Kemudian si pastor juga bertanya, wah ibu apa kabar sekarang, gimana? Sudah punya anak belum? Wah puji Tuhan, kata si ibu tadi. Saya sudah punya 3 pasang anak kembar. Dan 4 orang anak yang gak kembar. Jadi anak saya sekarang 10 pastor. Wah puji Tuhan. Berarti doanya pastornya manjur gitu kan. Wah puji Tuhan. Wah luar biasa sekali. Gimana keadaan suami ibu? Kata si pastor. Suami saya lagi pergi ke Roma, jawab ibu tadi. Ke Roma? Ngapain? Ada urusan apa di Roma? Iya untuk matikan lilin yang pastor nyalakan. Kalau gak dimatikan mana terus saudara. Tadi gak punya anak bingung, sekarang kebanyakan anak tambah bingung lagi. Apa yang saya ingin sampaikan, ucapan syukur itu harus jadi lifestyle kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya percaya kita mengucap syukur terus diberkati, semakin diberkati, selama-lamanya selalu akan diberkati. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. 3 kebenaran tentang mengucap syukur. Siapa yang mengucap syukur? Aku. Ya. Dalam keadaan apapun kita semua harus berkata mengucap syukur. Yang kedua, mengapa kita bersyukur? Ya, mengapa kita bersyukur? Kita mengucap syukur karena keselamatan Tuhan itu diberi kepada kita secara cuma-cuma. Memang cuma-cuma bagi kita, murah bagi kita, tapi Yesus harus membayar harga yang sangat teramat mahal. Efesus 2 ayat 8 berkata begini, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tapi pemberian Elohim. Ya.
Kenapa kita mengucap syukur? Saudara semua sudah mendapat keselamatan. Katakan aku diselamatkan, 1, 2, 3, aku diselamatkan. Dan bukan hanya itu, mengucap syukur karena Dia menyediakan kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Tuhan sanggup menyediakannya. Filipi 4:19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan satu kebutuhanmu, bukan setengah kebutuhanmu, tapi semua kebutuhanmu. Hari-hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Nah, terkadang manusia itu loh tergoda untuk membandingkan dengan orang lain. Membandingkan apa yang kita tidak miliki. Sehingga yang tadinya kita bisa bersyukur, bubar. Hilang syukurnya. Karena kita membandingkan dengan apa yang kita gak miliki. Tetapi sebetulnya kita ini mengucap syukur karena apa yang sudah kita miliki. Nah, ada satu tayangan video yang membuat saya tercelik oleh seorang yang bernama Steve Harvey. Bagaimana dia berkata, salah pola pikir kita tentang bersyukur. Yuk kita mau saksikan sama-sama video ini. Silakan saksikan. In the morning you start having negative thoughts. Man, this ain't my day. I woke up on the wrong side of bed. I'm tripping, I just don't feel myself. Every time you feel, in the middle of the day, if you feel yourself doing that, stop. Just stop for a second. And start going over in your mind everything you have to be grateful for. Not everything you want, everything you already have. Because what you have is substantial. But the fact that you can walk, that's a blessing. The fact that you woke up, that's another blessing. The fact that you can see, think, reason, that's another blessing. The fact that you can go somewhere and get yourself something to eat, that's another blessing. The fact that you can go and turn the key and call someplace home, that's another blessing. The ability to dream is a blessing. The fact that you have an opportunity to get it right is another blessing. The fact that you're beautiful, that's another blessing. The fact that you have any measure of health, that's another blessing. Saudara lihat berapa banyak. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Saudara lihat berapa banyak hal yang menjadi berkat dalam hidup kita. Tapi seberapa sering kita lupakan semua yang tadi dikatakan. Lebih fokus kepada apa yang kita nggak punya. Maka dari itu hari ini saya mau berkata, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Dan lihatlah Tuhan yang akan melipat gandakan bagi setiap saudara. Ada lipat kali ganda Tuhan mampu nyatakan. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Percaya katakan amin. Everything we do should be a result of our gratitude for what God has done for us. Semua yang kita lakukan seharusnya adalah hasil dari syukur, dari rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Jadi hari ini kalau saudara kerja, lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak orang hari-hari ini yang gak punya pekerjaan. Sementara kita punya pekerjaan tetapi kita selalu komplain. Kok gajiku kecil, kok kerjaanku berat, kok kerjaanku begini dan begini. Enggak. Tapi ketika kita bekerja, lakukan itu sebagai terima kasih Tuhan, aku sudah diberi pekerjaan seperti ini. Lakukan karena ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu juga dengan melayani. Lakukan itu sebagai ekspresi syukur kita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya dengan sekedar melakukan kebiasaan dan rutinitas, tetapi ketika kita melayani itu adalah sebuah syukur. Bukan take it for granted, disia-siakan dan dianggap sepele, tidak. Tapi pelayanan itu adalah ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan gak pernah setengah hati. Ini yang merubah pola pikir kita hari-hari ini.
science behind it. Yang mendasari apa yang kita lakukan itu harus dirubah. Karena kita sadar semua itu anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Maka ketika kita melakukan sesuatu dari ungkapan syukur, Tuhan yang akan memampukan kita lebih lagi, lebih luar biasa lagi. Dengan kekuatan kita sendiri terbatas, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, lipat kali ganda. Hadirat Tuhan dinyatakan, ada lipat kali ganda, hasil-hasil yang dahsyat. Tuhan mampu kerjakan bagi saudara yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Ya, mengapa kita mengucap syukur? Karena semua yang baik Tuhan telah nyatakan bagi kita. Yang ketiga sekarang, bagaimana kita mengucap syukur? Bukan hanya siapa, mengapa, tapi gimana caranya kita ucap syukur. Ucap syukur tidak hanya diucapkan melalui kata-kata saja. Tetapi ada bentuknya, ada kesaksian dari ucapan syukur. Roma 1 ayat 8 berkata, karena seluruh dunia sedang membicarakan imanmu. Bahkan di bahasa Inggris NLT berkata, because your faith in him is being talked about all over the world. Karena imanmu dalam Kristus itu dibicarakan, dibincangkan di seluruh dunia. Artinya begini, orang beriman tandanya dia bisa bersyukur. Walaupun dia alami keadaan buruk sekalipun, dia bisa tetap bersyukur. Satu waktu saya sedang scroll sosial media dan saya ketemu dengan sebuah video, bahkan saya nonton itu harus scroll ke atas karena dengarnya itu nggak tega. Bagaimana ada seorang wanita dilecehkan dalam rumahnya sendiri dan dia harus dilecehkan di setiap ruangan yang harusnya menjadi sebuah memori yang indah bagi wanita ini. Tapi semuanya berubah dengan sedemikian rupa menjadi pengalaman yang buruk, menjadi trauma yang sedemikian rupa. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan keadaan dari kehidupan wanita ini. Saya mau saudara lihat video ini, bukti bahwa gak peduli seberapa buruk keadaan kita, Tuhan itu masih mampu mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Saya gak tahu lebih buruk mana, apa yang saudara alami atau apa yang wanita ini alami. Tapi gak peduli seburuk apapun keadaan kita, Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. A gang of robbers, about 10 armed men, came into our home. And I see this man running towards me. He forced me down, and that's when he proceeded to assault me and he raped me. And I couldn't fight him back because he had a gun to my head. After that was done, I thought, okay, I guess that's it. But then I was brought to all the different rooms in our home. Every room that, up until that point, represented a place of good memories for me. And I was violated in each one of those rooms by a total of 7 men. And this is what I want to tell you. When you choose to believe in God still, no matter what you've gone through, when you choose to believe that he has a good plan for your life, when you choose to forgive those who have hurt you, God can turn everything around for good because he specializes not in Band-Aid fixes, he specializes in 360-degree healing. And so God sent me a wonderful man whom I don't deserve. Really, he's a great man who loves God. And God healed that part of my life. And we have 5 kids. So by God's grace, God also healed me. Amin. Bagaimana dari keadaan yang seterburuk itu. Mungkin bagi kebanyakan orang sudah gak akan pernah bisa punya keluarga yang bahagia. Mungkin kebanyakan orang sudah gak akan punya lagi masa depan. Hidupnya pasti akan hancur. Tetapi ketika dia di dalam tuntunan Tuhan. Apa yang tadinya buruk Tuhan ubahkan menjadi sebuah hal yang baik. Gak selamanya badai itu dalam hidup kita. Setiap badai pasti akan berlalu. Dan pelangi yang indah Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Dengan kita mengucap syukur, kita sedang membesarkan Tuhan. Bukan masalah, bukan keadaan kita. Yesus ahli memperbaiki semua yang sudah rusak. Anak-anak muda, apakah ada yang alami keadaan buruk? Jangan berkata bahwa sudah aku mau menyerah saja. Sudah aku gak mau berusaha lagi.
Tapi ketahui bahwa Tuhan masih bekerja sampai detik ini. Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan berkata, Yesus membuat segala-galanya baik. Orang tuli dibuatnya mendengar, orang bisu dibuatnya berbicara. Yesus mengubah semua yang buruk menjadi baik. Dan iman dalam Kristus itulah yang menjadi kesaksian dan dibicarakan di seluruh dunia. Apa yang saudara saksikan hari-hari ini? Ceritakan hari-hari ini. Bahkan ada satu peristiwa Yesus diurapi di Betania. Waktu itu Yesus dan muridnya ada di Betania dan di rumah Simon si kusta yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Sementara Yesus sedang berkumpul di sana, datanglah seorang wanita yang membawa buli-buli yang isinya minyak wangi yang sangat mahal. Bahkan hari-hari ini ada minyak wangi yang harganya jutaan, ada Chanel Grand apa itu harganya 60 juta atau Baccarat Les Lames atau itu bahkan harganya sampai ratusan juta. Biasanya parfum itu hanya disemprot satu kali karena harganya mahal. Bahkan saya nonton di sosial media parfum disemprot kepada Vaseline terus didinginkan supaya dioles itu tahan lama. Sebegitu emannya, sebegitu sayangnya dengan harga parfum yang mahal yang baunya enak sekali. Dieman gitu kan. Tapi enggak dengan wanita ini. Dan dengan tindakan syukur didasari iman kepada Yesus, minyak wangi ini bukan disemprot, tapi ditumpahkan ke atas kepala Yesus. Kalau bahasa Prancisnya adalah disok. Ya, bahasa Prancisnya itu disok, dituang gitu saudara. Saudara lihat bahwa ini yang begitu mahal ada tindakan syukurnya. Dia melakukan tindakan syukurnya. Justru dari tindakan wanita ini menjadi kesaksian sampai detik ini. Matius 26:13 berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah ia lakukan, wanita itu tadi, akan diceritakan pula untuk mengingat dia. Wow. Jadi ketika wanita ini mengucapkan syukur, ada tindakannya, itu menjadi kesaksian yang diceritakan sampai detik ini. Seperti yang Roma 1 ayat 8 tadi katakan. Bahwa iman kita itu akan menjadi kesaksian. Perbuatan iman wanita ini diceritakan seluruh dunia. Dan kata diceritakan itu adalah to proclaim, to declare. Nyata ada satu pesan, message yang Tuhan mau kita tangkap. Ketika kita sudah menerima double portion dalam hadirat Tuhan. Kita terima dengan ucapan syukur dan iman dalam Kristus. Tuhan itu rindu melalui saudara dan saya. Hidup kita ini menjadi a living testimony. Bukan menjadi batu sandungan. Tetapi menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ada peribahasa yang berkata, action speaks louder than words. Perbuatan kita itu bicara lebih keras, lebih kencang daripada perkataan semata. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gak cukup berhenti hanya kita menerima semua yang baik dari Tuhan. Tetapi sesuai dengan tema yang saya mau sampaikan, thanksgiving. Setelah kita thanks, ada givingnya. Setelah kita bersyukur atas semua yang kita sudah terima dari Tuhan, Tuhan kita mau give untuk membagikan kepada orang-orang lain. Agar bukan hanya kita yang mengalami kebaikan Tuhan dan anugerahnya Tuhan, tetapi orang lain juga menikmati. Sementara saudara membagikan, iman mereka mulai dikuatkan, pengharapan mereka mulai tumbuh. Di sana mereka akan menyadari bahwa ada anugerah juga bagi mereka. Maka dari itu pakai hidup kita untuk bersaksi. Dan kalau mungkin saudara berkata, aku gak pandai bicara. Melalui pelayanan gereja ini ada partner rohani, ada surat kasih Yesus, ada kuasa perkataan, ada 7 menit jelang tidur. Saudara bisa bagikan.
dan saudara bisa bersaksi. Saya sendiri mulai membiasakan dari setahun setengah ini. Dalam satu bulan mungkin 2-3 kali taping untuk buat konten di sosial media yang seperti tadi saudara lihat. Bahkan ada satu postingan yang judulnya Jesus is real sampai ditonton 2 juta orang lebih. Dan di sana banyak orang yang terberkati hanya dengan postingan video yang pendek. Saya percaya lewat kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi dunia bagaimana Tuhan itu hidup dan memelihara hidup kita. Saya juga lihat ada Pak Bayu suka posting lagu di TikToknya, pakai pensil ditunjuk-tunjuk begini, posting lagu-lagu lama. Wah, tapi viewernya banyak sekali. Ya, hanya dengan nunjuk-nunjuk lagu begini, banyak orang yang diberkati. Mari gunakan hidup kita untuk bersaksi. Despite everything that happens, di balik apapun yang terjadi, gunakan hidup kita untuk bersaksi. Yesaya 61 ayat 7 ayat terakhir. Sebagai ganti aib 2 kali lipat dan sebagai ganti kehinaan mereka akan bersorak gembira dalam bagiannya. Karena itu mereka akan memiliki bagian 2 kali lipat di negerinya. Sukacita kekal menjadi milik mereka. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Apa yang saya ingin sampaikan? Kalau ada hari ini saudara yang mengalami kehinaan. Kalau ada hari ini saudara yang mengalami keadaan buruk. Tuhan akan mengganti 2 kali lipat aib yang tadinya membuat kita malu. Menjadi sukacita yang dahsyat. Menjadi kemenangan yang luar biasa. Ada mujizat yang dahsyat. Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Kesimpulannya sekarang. 3 kebenaran mengenai mengucap syukur. Yang pertama, siapa yang mengucap syukur? Aku mengucap syukur. Tindakan awal dan gaya hidup semua orang Kristen yang sudah diselamatkan. Itu yang mengucap syukur. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena kita terima keselamatan dengan cuma-cuma. Dan yang ketiga, gimana kita mengucap syukur? Dengan iman, dengan ucapan, dan dengan tindakan. Tindakan apa yang saudara sudah lakukan untuk mengucap syukur? Karena terkadang ucapan syukur itu adalah thanksgiving. Action speaks louder than words. Biarlah hidup kita bukan hanya ahli di dalam berbicara, tetapi ahli dalam menyatakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Thanksgiving. Masuki 2024. Saya ngetes tadi. Kok mundurnya jauh sekali gitu ya. Masuki 2024 dengan Thanksgiving. Setelah thanks, give. Give your life testimony. Berbagikan kesaksian kehidupan saudara. Bagikan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah ditolong orang. Satu waktu saya nonton tayangan orang ini pura-pura gak punya. Dia minta dibelikan makan, minta dibelikan minum, minta pekerjaan. Dan banyak orang yang mengacuhkan, banyak orang yang mengabaikan. Tapi ada satu orang yang sepertinya gak punya banyak. Tapi dia memberi makan, kamu butuh apa? Tak kasih uang, kamu butuh apa? Tak belikan minum. Nanti kamu balik lagi, saya akan telepon bos saya untuk kasih kamu pekerjaan. Padahal aslinya cuma ngeprank. Dan begitu dia melihat kebaikan orang ini, dikasih sebuah kotak yang isinya uang begitu banyak. Dan yang menerima bingung loh. Kamu katanya tadi gak punya. Enggak. Aku sebetulnya bukan berkekurangan. Tapi aku mau memberkati orang yang baik hatinya. Terus yang menerima ini kebingungan. Ini sebanyak ini harus diapakan? Terus kata orang yang memberi tadi berkata, pay it forward.
Gak usah dikembalikan kepada saya, tapi kembalikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau hari ini saudara sudah terlebih dahulu mengalami encounter bersama dengan Yesus, mungkin ada orang-orang yang di sekitar kita yang belum. Pay it forward. Bagikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya yakin engkau menjadi terang, engkau menjadi garam dimanapun kau berada. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan Bapa-Ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi dengan iman, kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Kalau seandainya kami gak ada alasan untuk bersyukur, hari ini kami ada di 2024 adalah alasan untuk kami bisa bersyukur. Lepas dari itu, bukti kami ada di tahun ini adalah Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Tuhan, biarlah ungkapan syukur kami ini menjadi nyanyian yang indah bagimu. Terlepas apapun yang sedang kami alami atau sedang kami hadapi, kami mau terus belajar untuk bersyukur. Karena kami tahu bahwa Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Terlebih besar dari semua keadaan, persoalan, situasi yang sedang kami alami. Kami percaya di balik setiap tangisan,
Pagi hari akan ada sorak-sorai kemenangan. Di balik setiap ratapan kami akan melihat sorak-sorai kemenangan. Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami. Kami yakin kami menang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Engkau yang terus menyertai kami. Siapa yang menjadi lawan kami? Kami mau berjalan tahun ini bersama dengan Engkau. Lipat ganda hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, gak ada satupun yang bisa menghalangi kami. Bahkan pintu-pintu baru kesempatan Tuhan mampu bukakan. Tingkap-tingkap langit di surga Tuhan limpahkan. Berkat anugerah Tuhan nyatakan terjadi. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Aku memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah permulaan yang baik. Kami akan berjalan dengan ucapan syukur dan kami akan melihat kebesaran Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kami. Sempurnakan kebenaran firman-Mu ini. Teraikan dalam setiap hati kami. Kami percaya hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Yesus Masya, bless you. Mari bagi beri bersama-sama, kasih tepuk tangan paling luar biasa. Alami lawat Tuhan terus dan terus. Tepuk tangan sama-sama. Bebas terlepas, bersemak tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan nama Yesus jawaban. Langkah tangan